Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Fatur Kurniansyah, NIP 199700607-2021-06-1001. Saya merupakan peserta Latsar CPNS BMKG golongan 3 tahun 2021 angkatan ke-21. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait tentang materi dengan topik etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan suatu kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik bagi seorang ASN. Apa sih bedanya moral dan etika? Moral merupakan tata cara, kebiasaan, atau adat, serta perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial tertentu. Sedangkan etika biasa didefinisikan sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau nilai yang menjadi acuan aktivitas kerja atau profesi, serta perilaku yang telah disepakati dalam suatu sistem kerja. Kenapa etika diperlukan? Ternyata, pentingnya etika karena untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi, etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat dilematis. Oleh sebab itu, diperlukan kepastian dalam memastikan hal yang benar dan yang salah, atau yang baik dan yang buruk. Adanya penerapan etika akan membentuk perilaku etis yang dapat menimbulkan reputasi baik. Organisasi publik pada masa sekarang banyak dicemooh karena dianggap buruk kinerjanya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya etika dalam bekerja. Fungsi etika. Fungsi etika sebagai ukuran baik atau buruk, wajar atau tidak wajar, benar atau salah. Landasan tindakan dalam sebuah kehidupan kolektif yang profesional. Untuk menjalankan visi dan misi lembaga atau institusi. Untuk menjaga citra baik suatu lembaga atau institusi. Dimensi etika. Terdapat 3 poin dimensi etika. Poin pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Poin kedua, dimensi modalitas. Membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang mendukung modalitas etika publik. Poin ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. 12 kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 5. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Poin kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Poin ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Poin kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Poin ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Poin kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Poin kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Poin ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. Poin ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Serta poin yang terakhir, poin ke-12 yaitu melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. 8 area perubahan reformasi birokrasi. Pada poin pertama, terkait tentang manajemen perubahan. Poin kedua, terkait tentang penataan peraturan perundang-undangan. Poin ketiga, terkait tentang penataan dan penguatan organisasi. Poin keempat, terkait tentang penataan tata laksana. Poin kelima, terkait tentang penataan sistem manajemen SDM. Poin keenam, terkait tentang penguatan akuntabilitas. Poin ketujuh, terkait tentang penguatan pengawasan. Serta poin kedelapan, terkait tentang peningkatan pelayanan publik. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu. Bye-bye.